Ini saya mau kasih cara pertolongan pertama pada orang yang kena stroke. Nah, jadi teman-teman boleh praktekkan di rumah sambil diperhatikan, dibagikan. Nah, jadi biasanya, Bapak ini kan bergerak sedikit tuh. Ada refleks dia bergerak. Itu adalah gangguan saraf, teman-teman ya. Nah, jadi kalau orang yang kena stroke tiba-tiba, mohon maaf ya, jangan panik, jangan langsung buru-buru dibawa ke rumah sakit. Kalau dia kehilangan kesadaran boleh, tetapi kalau baru gejala mulut miring, sebaiknya kasih pertolongan pertama seperti sekarang ini yang saya ingin sampaikan. Karena alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, ada yang datang ke tempat kami, bahkan live waktu itu, orang dari Sukamaju, Kabupaten Lubu Utara. Dia kena stroke, langsung datang ke tempat kami. Dia tidak masuk rumah sakit, bahkan malah datang ke tempat saya, diangkat pada saat masuk. Memang sebelah kanan tidak bisa bergerak, mulut miring, tidak bisa bicara. Setelah terapi, alhamdulillah suara bisa keluar, minum tidak tersedak. Datang yang kedua kalinya, saya sudah tidak kenal karena dia sudah bisa masuk ke kamar mandi sendiri. Nah, jadi ini pertolongan pertama, teman-teman. Ya, jadi jangan langsung panik kalau ada yang terserang stroke. Ini saya bagikan, penting sekali untuk membagikan ini karena banyak sekali orang yang tiba-tiba kena, kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit, misalkan mulutnya miring, langsung dilarikan. Biasanya ada beberapa pengalaman yang saya dapatkan dari testimoni para pasien yang kadang-kadang masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas sebelum masuk. Setelah kena cairan infus, biasanya mereka langsung kaku. Dan bahkan saya live, ada testimoninya juga di halaman ini, teman-teman, jadi saya bisa pertanggungjawabkan. Bahkan di Kota Mubagus ini ada yang sebelumnya sudah bisa bicara, sudah bisa bangun sendiri, bahkan sudah bisa berdiri dengan tegap sendiri. Karena buru-buru keluarganya dia bawa ke rumah sakit, bahkan dia sudah, bukan berarti tidak boleh ya, kalau kehilangan kesadaran langsung masuk ke rumah sakit boleh. Tetapi untuk langkah pertama, tindakan pertama yang perlu dilakukan dengan cara pijatan seperti ini. Jadi dari bawah telinga di sini, teman-teman, biasanya kan yang kaku di sini, yang membuat mulut miring ini, teman-teman bisa lihat nih. Saya bisa menggerakkan rahang dari sini, ya. Nah, ini terasa sekali, dan ini adalah yang paling kaku dan paling kena ketika orang stroke. Kemudian cubit-cubit besar pada urat yang ini ya, cubit besar tapi tipis saja. Cubit besar, ambil tipis-tipis ya, tapi besar begini ya. Kemudian di ujungnya nanti dilepas-lepas. Ini terasa langsung ke otak, Pak Sarin ya. Nah, langsung terasa masuk ke dalam rongga otak. Jadi apa yang menyebabkan seseorang stroke itu adalah pembuluh darah balik di otak tidak bekerja karena penyumbatan, kemudian terjadilah penggumpalan darah di otak yang menekan saraf memori sehingga membuat seseorang tidak berdaya. Nah, seperti ini Pak Sarin, ini mulut, bibir goyang-goyang ya, kemudian ada gerakan-gerakan pada mata yang tentunya gerakan tidak terkontrol itu Pak Sarin, betul ya? Nah, itu gerakan yang tidak terkontrol. Kenapa? Karena ini masih lemah ya. Nanti saya akan jelaskan, teman-teman. Nah, ini nih, tuh. Nih. Kalau saya tekan di sini, maka saraf yang ada pada bagian ini itu langsung kena. Terasa, Pak ya? Nah, ini saya langsung praktekkan pada orang yang stroke. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, teman-teman, bukan hanya sekedar mengeluarkan pernyataan tanpa alasan, tetapi ini sudah saya pelajari dari ratusan, bahkan mungkin sudah ribuan orang stroke yang saya pegang. Jadi ini pengetahuan langsung yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada misalkan yang mau membantah dan Anda belum memegang ratusan orang stroke, jangan beradu argumen dulu dengan saya. Kira-kira begitu. Setuju nggak, teman-teman ya? Jadi bukan berarti saya merasa hebat, bukan. Tetapi alhamdulillah ada begitu banyak orang yang saya pelajari. Termasuk sekarang ini ke Pak Syahrin saya belajar. Jadi saya pelajari, oh ini ototnya Pak Syahrin begini, oh ini ototnya Pak Syahrin begini. Misalkan ini rahangnya lemah sebelah ototnya. Nah, nanti ini bisa terasa. Ini kan goyang, tek, 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 ketarik. Bagikan dulu live-nya sebanyak-banyaknya, supaya banyak orang yang tahu tentang bagaimana stroke
menyerang secara tiba-tiba dan tanpa aba-aba. Kadang orang tidak demam, bahkan ada anak yang usia 17 tahun kena stroke karena habis begadang, kemudian pulang, jatuh dan stroke di Kolaka Utara, ya. Saya pernah ketemu yang umur 27 tahun, yang umur 20 tahun, yang umur 18 tahun ada. Nah, jadi jangan merasa bahwa oh saya akan terbebas dari stroke. Nah, jaga sehat sebelum sakit. Nah, jadi saya pesan seperti itu teman-teman. Jangan lelah, istirahat, ya. Jangan terlalu memaksakan kondisi tubuh yang lemah secara umum itu dipaksakan, kemudian kurang istirahat. Nah, jadi main HP dibatasi, jangan main HP sampai subuh, tidur cuma 1 jam, baru bangun lagi, ya. Beraktivitas berat, sayangi tubuh Anda sebelum kena stroke. Nah, main catur, ya kalau terlalu kelelahan fisik, habis bekerja berat seharian, kemudian duduk sampai pagi, kemudian besoknya kerja lagi, nah itu harus dievaluasi. Nah, bagikan live-nya teman-teman, ya. Nah, ini kita pijat seperti ini di bagian. Nah, ini kalau misalkan ada yang kena stroke, teman-teman boleh merabaknya seperti ini, ya. Rabat seperti ini dulu, gerak-gerakkan di bagian hidung, kemudian tarik ke bawah. Nah, nanti setelah sampai di ujung pipi begini, tulang pipi, tekan-tekan begini. Nah, kalau ditekan di ujung pipi, itu akan ada perbedaan, teman-teman, ya. Perbedaannya itu akan terasa. Nah, ini betul terasa Pak Yasrin, ya. Nah, ini terasa yang sebelah kiri walaupun saya tekan keras tidak seberapa terasa. Tapi kalau yang kanan saya tekan begini sedikit agak rasa sakit. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman, ini berdasarkan ilmu dari pengalaman saya dan saya pegang langsung, maka saya menganggap bahwa ini sangat berharga sekali dan saya punya kewajiban untuk membagikannya kepada teman-teman semua. Oke, ikuti halaman pijat refleksi MM Kota Palopo. Kemudian bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang bertambah pengetahuannya, bertambah wawasannya tentang pengalaman saya menangani penderita stroke. Kira-kira begitu.